Langsung mulai Pak. Tidak ada sambutan dari RT RW. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaannya, Masya Allah, belum materi udah pertanyaan. Apa tema kita malam ini Pak? Apa? Terserah Ustaz. Sebagaimana yang sudah diumumkan oleh panitia, bahwasanya tema kita itu adalah akidah seorang muslim. Jangankan terkait masalah akidah, tentang salat saja, itu banyak diantara anak-anak kita di generasi saat ini tidak tahu bagaimana cara melaksanakan salat dengan baik dan benar, baik itu dari gerakannya maupun dari bacaannya. Begitupun mereka tidak mengetahui bagaimana cara berdoa atau doa-doa yang mereka ucapkan khususnya untuk kedua orang tua mereka. Subhanallah ya. Maka ini kenapa terjadi kerusakan atau kekurangan di dalam ibadah di generasi yang muda ataupun mungkin yang lebih daripada itu, diakibatkan apa? Dari usia dini tidak pernah diajarkan atau kurang perhatian di dalam pendidikan akidah, tentang akidah ya. Kita lihat anak-anak kita sekarang tanpa diajarkan dengan penggunaan gadget. Anak bayi saja umur 3 tahun, 2 tahun sudah bisa main HP atau tidak Pak? Bisa. Bahkan pola yang disusun oleh orang tuanya yang padahal ribet kayak gitu bisa dibaca sama dia. Subhanallah. Dan bisa dihafalkan, habis itu dia buka sendiri. Dia tahu gimana cara main game. Untuk masalah ilmu dunia saat ini ya, mudah sebenarnya untuk dipelajari tanpa harus dipelajari secara khusus. Adapun untuk masalah ilmu agama tidak bisa dia hanya menggunakan Syekh Google ya, atau nonton lewat YouTube ya, kemudian searching di internet, kemudian dia bisa mudah di dalam memahami ilmu agama ya. Karena ilmu agama adalah merupakan warisan daripada para nabi. Diwariskan kepada siapa? Kepada para ulama, ahlul ilmi ya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Maka untuk mempelajari ilmu agama harus ada guru agama ya. Harus ada guru agama. Dan ilmu yang hendaknya dipelajari dan diajarkan pertama kali kepada anak kita yaitu berkaitan tentang masalah akidah. Kita lihat Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk memerintahkan keluarganya melaksanakan sholat atau anak-anaknya di umur berapa? Sholat di umur 7 tahun ya. Bukan di umur 5 tahun, bukan umur 4 tahun ya. Maka dari sini tentu ini menjadi perhatian juga bagi kita kaum muslimin. Semangat betul ingin membiasakan anaknya dalam belajar sholat, itu semangat luar biasa, sangat baik, sangat betul. Tetapi dia juga harus memperhatikan ketika membawa anaknya ke masjid, dijaga, ya, dipegang,
diusahakan berada di sampingnya, jangan dilepaskan, apalagi dibiarkan berlari-lari, bermain-main dengan temannya. Nah ini dia, terkadang kita punya semangat yang baik, yang luar biasa, tetapi tidak memperhatikan kenyamanan yang lainnya di dalam beribadah kepada Allah, atau belum memperhatikan umurnya. Ya, maka sholat itu bukan di umur 5 tahun diajarkan. Apa kata Nabi SAW? Muru uladakum wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian, perintahkanlah mereka untuk bisa melaksanakan sholat itu di umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka jika mereka tidak sholat di usia berapa? 10 tahun. Baru ada penegasannya di umur 10 tahun. Tapi untuk pembiasaannya itu dimulai dari umur 7 tahun. Di bawah daripada itu boleh, tapi tentu ketika dikala membawa anaknya ke masjid, maka harus diperhatikan adab-adab seorang hamba tatkala beribadah kepada Allah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diajarkan oleh Nabi itu bukan masalah sholat terlebih dahulu, tetapi masalah akidah. Perintah sholat di tahun berapa? Apakah di awal Hijriyah, di awal Nabi SAW berdakwah itu sudah memerintahkan sholat kepada para sahabat? Jawabannya tidak. Apalagi puasa? Jawabannya tidak. Apalagi zakat? Jawabannya tidak. Apalagi tentang haji ataupun umrah. Nabi SAW pertama kali materi yang disampaikan kepada umatnya bukan masalah fikih, tetapi masalah akidah. Akidah. Ya, kenapa? Kita lihat, ketika akidah itu sudah tertanam baik di dalam qalbu seorang hamba, apapun perintah Allah Taala, maka dia akan mudah untuk mengerjakan. Kalau akidah itu sudah tertanam kokoh di dalam qalbu, di dalam hati seorang hamba, ketika ada larangan dari Allah Taala, maka akan mudah untuk dia tinggalkan. Tidak ada kata berat, apalagi ada kata tapi itu dia. Kata tapi inilah yang membuat kita itu berat di dalam menjalankan syariat Islam. Kita lihat para sahabat ketika datang perintah hijrah, tinggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat dia mencari nafkah, meninggalkan suku-suku atau kaum mereka, keluarga mereka mau meninggalkan dari Makkah hijrah menuju Madinah dengan perjalanan yang bukan dalam keadaan nyaman dan aman, tetapi dengan penuh ancaman, rasa khawatir, takut kalau nanti mereka ketika berjalan hijrah itu nanti dibunuh. Tapi mereka mau untuk mengerjakan hal tersebut karena apa? Akidah sudah tertanam kuat di dalam hati mereka. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, siapa yang tidak mengenal sosok seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, terlahir dari suku yang sangat mulia, yang memiliki harta yang banyak. Dia termasuk daripada anak yang sangat disayang oleh ibunya. Begitu sangat disayang oleh ibunya, seluruh yang harta atau pakaian yang dia kenakan itu barang-barang, kalau bahasa kita saat ini, branded, berkualitas, bermerek, bukan KW-KW-an. Subhanallah. Bahkan dikatakan oleh salah seorang sahabat, kalau Mus'ab itu sudah melewati satu jalan, walaupun orangnya sudah tidak ada, pergi berlalu, tapi wanginya masih ada. Kayak bapak-bapak lah kalau melewati satu jalan, ya kan, insya Allah wanginya masih ada. Wangi apa itu, Pak? Masya Allah. Ini Mus'ab bin Umair, pakaiannya, sandalnya impor, datang dari Yaman. Yaman dengan Makkah itu sangat jauh, hitungan jalan kaki atau kendaraan hewan itu sangat jauh. Berbeda dengan sekarang mungkin terkesannya dekat, seperti Makkah dengan Madinah mungkin terkesannya sekarang sangat dekat, apalagi menggunakan kereta cepat 2,5 jam sampai, belum sempat ngantuk udah nyampe. Masya Allah, nikmat sekarang. Tapi lihat Mus'ab bin Umair, ketika akidah itu sudah tertanam kuat di dalam hatinya, dia sudah memiliki harta dunia, dia sudah memiliki, dia berikan, dia tinggalkan, dia abaikan, dia gadaikan dunianya untuk akhiratnya. Padahal
Dia kalau ingin makan, makan sesuka hati. Apapun makanan yang ingin dia minta kepada ibunya selalu ada. Bahkan disebutkan hidupnya Mus'ab bin Umair, ketika beliau tidur, itu ibunya, ketika dia tidur, ibunya, ibunda daripada Mus'ab bin Umair, itu sudah menyediakan seluruh makanan yang biasanya dia sukai ketika dia tidur. Karena apa? Karena takutnya kalau nanti Mus'ab terbangun di tengah malam dalam keadaan lapar, dia tidak sulit lagi untuk mencari makanan. Ya, tidak perlu GoFood ya. Yang dulu zaman dulu tidak ada GoFood ya. Gimana? Begitu hebatnya kehidupan Mus'ab bin Umar dalam keadaan tidur, itu kalau terbangun makanan sudah ada, buah-buahan, daging, sayur dan segala macam apa yang dibutuhkan oleh Mus'ab bin Umar untuk makan dan minum, itu sudah tersedia dekat dengan tempat tidur Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Tapi ketika akidah sudah tertanam kuat di dalam qalbunya, dia tinggalkan dunia untuk mencari ridhonya Allah. Dia gadaikan dunia untuk mendapatkan akhirat. Tetapi saat ini kita kebanyakan melihat, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menerangkan di dalam Quran surat Al-A'la, di penghujung daripada surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatan dunia. Kebanyakan kalian lebih mengedepankan kehidupan di masalah dunia dibandingkan akhirat. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari tentang kualitas atau mutu daripada akidah, sehingga zikirnya bukan tasbih, zikirnya bukan tahmid, zikirnya bukan takbir ataupun tahlil dan seterusnya, tapi karena dunia yang masuk dalam hatinya, zikirnya fulus. Kalau tidak ada fulus, nggak mulus. Bahkan anaknya belum lahir, jangankan anaknya belum lahir, istri aja belum punya, tapi pikiran 30 tahun ke depan itu sudah mikir dia. Istrinya tinggal di mana, anaknya sekolah di mana. Subhanallah. Padahal nikah belum punya bini, ini istri belum ada, tapi mikirnya udah dengan anak-anaknya. Subhanallah. Nah ini dia kekhawatiran, rasa takut tentang kelaparan, kekurangan harta diakibatkan apa? Karena kurang baiknya kualitas akidah yang dia miliki. Maka pada saat ini kita mempelajari tentang masalah akidah seorang muslim. Apa itu akidah? Akidah itu merupakan keyakinan seorang hamba yang berada di dalam qalbu, ya. Keyakinan seorang hamba terhadap keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, keimanan dia terhadap Rasul, kitab, hari akhir dan takdir baik maupun takdir buruk, ya. Keimanan dia, ya. Kalau seorang hamba itu sudah baik keimanan dia kepada Allah, maka dia hanya menyembah Allah. Ketika keyakinan seorang hamba, akidahnya sudah baik pada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya berharap kepada Allah, tidak pernah menggantungkan harapannya kepada manusia. Ketika akidah seorang hamba itu sudah baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah ada rasa takut tentang perkara dunia. Kalau akidahnya sudah baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya meminta pertolongan kepada Allah, hanya meminta kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan pernah was-was kalau rezekinya nanti diambil oleh orang lain. Karena kita kan kadang-kadang pengen buka usaha, tiba-tiba ketika sudah buka usaha ada orang yang buka usaha sama dengan kita. Ya. Kita langsung apa? Khawatir nanti pelanggan-pelanggan yang biasa beli kepada kita pergi kepada yang baru buka. Subhanallah. Rasa khawatir tentang rezekinya dia akan diambil orang lain diakibatkan apa? Karena akidahnya kurang tertanam baik di dalam kalbunya. Kalau dia meyakini tentang akidah dengan pemahaman yang baik di dalam kalbunya, maka tidak ada rasa khauf, rasa was-was, rasa khawatir, karena dia akan mengimani bahwasanya tidak ada satu orang pun yang meninggal melainkan sebelumnya pasti sudah diberikan apa yang menjadi takdirnya. Seorang muslim itu tidak akan mungkin dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sampai semua rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah, dia ambil, dia dapatkan, baru ketika itu nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut, ya.
maka jangan pernah kita khawatir. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh guru kami, Dr. Arifin Badri, Muhammad Arifin Badri, salah seorang dewan fatwa al-irsyad, ya. Hafizahullah ta'ala. Beliau menceritakan di dalam kajiannya, ada seorang ibu yang sudah lama tidak sadarkan diri, ya. Tentu orang yang tidak sadarkan diri itu kalau di rumah sakit dia asumsi makanan itu masuk dari selang. Ketika dia sadarkan diri, tentu anaknya senang. Ibunya ternyata sudah siuman. Tentunya anaknya karena senang menawarkan apapun makanan. Semua makanan ditawarkan, ternyata ditolak, tidak mau sama ibunya. Ada satu makanan yang bahkan mungkin tidak ditawarkan kepada orang sakit. Apa itu, Pak? Es krim. Yang mana ada orang sakit, apalagi nggak pernah makan, dikasih es krim, mau es krim. Yang ada dimarahin sama saudara-saudaranya yang lain kalau nawarin ibunya es krim, ya. Ibu baru sadar malah ditawarin es krim. Ternyata ibunya minta es krim. Ya. Akhirnya karena ini permintaan ibunya, agar ibunya bisa senang, anaknya membelikan. Akhirnya dibelikanlah, kemudian disantap es krim tersebut. Dan lama kemudian meninggal. Ya, jangan diusut pula, ini kenapa? Karena es krimnya itu bukan. Es krimnya insya Allah sesuai dengan takarannya, tidak berlebihan, dia belum kadaluarsa, masih dengan tanggalan aktifnya, ya. Kemudian bahannya juga insya Allah masih aman. Intinya bukan di es krimnya, tapi intinya inilah rezeki terakhir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk si ibu tadi. Sehingga, ya, ulama-ulama terdahulu, diantaranya Abdullah ibn Mubarak dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya aku tidak akan pernah was-was dengan rezeki yang Allah berikan kepadaku, karena aku yakin rezeki tersebut sudah benar-benar ditentukan untukku. Sehingga apa yang harus dilakukan sekarang? Fokus untuk melaksanakan apa yang menjadi keutamaan, tujuan utama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah beribadah. Ini yang harus menjadi keyakinan yang paling utama, yang harus ditanamkan di dalam qalbu kita, akidah kita, bahwasanya kita ini diciptakan bukan untuk dunia, kita ini diciptakan bukan untuk mencari perbendaharaan dunia, kita ini diciptakan bukan untuk mencari kedudukan, kita ini diciptakan bukan untuk memperbanyak harta benda kita, tidak, tetapi kita diciptakan untuk perkara yang sangat mulia. Kita tidak diciptakan untuk hal yang remeh, yang rendah, yang tidak artinya, tetapi yang kita diciptakan karena untuk melakukan perkara yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah ibadah itu mengenal istirahat? Apakah ibadah itu mengenal weekend? Tidak ada. Oh, kita lagi acara-acara, mohon maaf, mungkin bahasa anak-anak sekarang tuh lagi santuy. Ya ntar aja lah sholatnya, kan kita lagi acara jalan-jalan, kita lagi ke puncak dan seterusnya, kan ini lagi weekend, ya. Tidak ada ceritanya yang namanya ibadah itu ada jeda, ada istirahat. Selama ruh masih ada di kandung badan, selama kehidupan itu masih ada di atas permukaan bumi ini, maka selama itu kewajiban kita terus untuk kita laksanakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya mana? Surat Al-Hijr ayat yang paling terakhir, ayat 99. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Rabb kalian sampai datang kepada kalian al-yakin. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan makna al-yakin itu adalah al-maut. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai datang kepada kalian kematian. Al-maut yaitu kematian. Maka selama kita masih hidup di muka bumi ini, selama kita belum berstatus orang yang sudah meninggal, maka selama itu pula lah kita masih ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam keadaan tidur pun kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tidur, gimana caranya, Pak?
Iya, sebelum kita tidur berwudu, kemudian membaca doa ataupun zikir-zikir yang dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang kita disunnahkan untuk kita membacanya, di antaranya ayat kursi, di antaranya akhir surat Al-Baqarah, di antaranya adalah surah Al-Kafirun, di antaranya adalah surah Trikul. Ini surat idaman ya. Surat favorit, Masya Allah. Tapi bacanya bukan sekali, satu surat bacanya 3 kali ya. Ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya, banyak sekali ya. Saya rasa kalau semuanya diamalkan, belum selesai dibaca ya, itu sudah tidur duluan. Iya, karena ada tasbih 33, ada tahmid 33, ada takbir 34 ya. Kemudian ada surat Al-Mulk yang dianjurkan juga untuk dibaca. Subhanallah. Nampaknya baru ta'awud itu sudah mulai hilang kesadarannya. Masya Allah. Artinya dalam keadaan tidur seperti ini juga itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala jika sebelum tidur kita mengamalkan apa yang menjadi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan makan dan minum. Sekalipun itu untuk menghilangkan lapar kita, menghilangkan haus kita, tapi bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Seperti tadi mau tidur, yaitu mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan dengan tangan kanan, kemudian membaca bismillah. Nanti setelah selesai makan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah dan doa seterusnya. Maka semua urusan dunia kita diupayakan tercatat pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan pertama, mengikhlaskan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala, niat kita di dalam hati karena Allah, dan yang kedua adalah mengikuti dan menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Pak, pertanyaannya, siapa yang bisa menerangkan definisi daripada ibadah? Fadhal Pak. Hadiah, Anda sengaja ini, Masya Allah. Dari tempat tinggal Anda bawa hadiah Pak. Masya Allah. Fadhal, apa itu ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu yang tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala. Untuk mendekatkan kepada Allah dan mendapatkan pahala. Baik. Bagaimana kita tahu itu adalah ibadah? Nah itu dia pertanyaannya. Itu tujuan. Apa ibadah? Tujuan untuk apa kita melakukan ibadah? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala. Sekarang definisi penjelasan daripada ibadah itu sendiri. Kapan kita bisa menilai itu adalah ibadah? Apakah dengan melihat apa yang banyak dilakukan oleh orang itu termaksud sudah dikategorikan ibadah? Jawabannya tidak. Ya. Kemudian apakah dengan mengikuti adat istiadat yang dilakukan oleh suatu negeri atau kaum atau di kampung kita, kemudian itu sudah dikatakan ibadah? Nah, sekarang yang ditanyakan bukan tujuan ibadah, tetapi definisi ibadah. Masya Allah. Ibadah melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Baik, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu takwa. Nah, itu takwa. Masya Allah, boleh Pak. Ibadah itu suatu rangkaian kegiatan untuk menghambakan diri kepada yang dituju. Iya, merangkai suatu kegiatan untuk meroleh keridhaan yang dituju. Baik, keridhaan yang dituju. Nah, kita tahu itu tuh rangkaian ibadah itu dari mana? Baik, Masya Allah. Saya nunggu-nunggu nanti sampai tahajud ya. Baik, jazakallah khairan, Masya Allah. Ini upaya yang sangat baik sekali. Saya terharu Pak, Masya Allah. Antum semangat. Di antaranya diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan yang lainnya, makna ibadah itu adalah sebagaimana ini dikutip juga oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di. Begitu juga diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ya, banyak ulama-ulama tafsir menerangkan makna daripada ibadah. Di antaranya adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin al-batinah
wadh-dhahirah. Jelas? Maknanya di bawah. Masya Allah. Seluruh rangkaian tadi, betul, seluruh rangkaian. Tapi kita tahu ini rangkaian ibadah dari mana? Kegiatan yang itu merupakan perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah. Baik itu dari bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, baik itu secara zahir maupun secara batin. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita tahu itu adalah perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah? Tadi definisinya apa ibadah? Sebuah rangkaian, baik itu dalam ucapan, dalam bentuk perbuatan, secara zahir dan batin, dan itu dicintai dan diridai oleh Allah. Ingat, dicintai dan diridai oleh Allah, bukan banyak dilakukan oleh manusia atau yang dicintai oleh manusia. Tidak, tapi ini adalah merupakan rangkaian, baik itu ucapan, perbuatan secara zahir dan batin, dan itu merupakan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita mengetahui itu adalah perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu yang bersumber dari mana? Al-Qur'an dan hadis. Maka ini adalah pembahasan yang kedua tentang masalah akidah. Kalau tadi kita hendaknya meyakini Allah itu Esa, dan hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita menggantungkan harapan. Yang kedua, ketika seseorang itu baik berupaya untuk baik akidahnya, dia harus mempelajari apa yang menjadi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam hadis Rasulullah SAW. Karena ucapan Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, setiap kalimat yang keluar dari lisan Nabi SAW, ini bukan kalimat yang berangkat dari hawa nafsunya, tetapi kalimat yang datang dari wahyu Allah. Dalilnya mana? Quran. Siapa yang bisa menyebutkan, Pak? Hadiah Pak. Masya Allah. Surat? Lupa. Masya Allah. Tidak apa-apa. Barakallahu fiik. Fadal Pak. Iya. An-Najm ayat 3 dan 4. Fadal. Iya. Ini biar beliau pilih, Pak. Ini ada dua buku yang berbeda. Masya Allah. Fadal. Kalau jam pertama bisa memilih. Masya Allah. Baik. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Iya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap berangkat dari hawa nafsunya, tapi setiap kalimat, setiap kata yang diucapkan oleh Nabi dari lisannya yang mulia itu merupakan wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim ingin akidahnya baik, berkualitas, maka dia harus meyakini bahwasanya satu-satunya hukum yang benar, satu-satunya hukum yang baik, satu-satunya hukum yang adil adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah buku, itu kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya apa, Pak? Keraguan di dalamnya? Apa maksudnya? Masya Allah, keningan itu mengkerut. Apa maksudnya tidak ada keraguan? Tidak lagi ragu bahwasanya itu merupakan petunjuk. Tidak lagi ragu itu merupakan sebuah pedoman yang akan membimbing kita menuju jalan yang lurus, siratal mustaqim. Bagaimana seseorang itu bisa dikabulkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniti jalan yang lurus kalau dia sendiri tidak ada upaya untuk meniti jalan yang lurus? Bagaimana dia bisa berupaya? Dengan mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sekarang ada pula statement yang mengatakan Islam, agama itu tidak bisa dimasukkan kepada seluruh perkara yang ada di perkara dunia. Oh, ini jangan dibawa perkara agama di dalam perkara ini. Maka kita jawab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama
Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan di dalam perkara yang remeh, yang mungkin tidak terperhatikan oleh kita, bahkan mungkin tidak ada di dalam perkara agama-agama yang lain, itu diajarkan, diingatkan, disampaikan di dalam agama Islam. Apakah Islam tidak memperhatikan perkara dunia? Memperhatikan perkara dunia. Apakah Islam tidak memperhatikan dari pakaian yang kita kenakan? Memperhatikan. Apakah Islam tidak memperhatikan bagaimana cara seorang muslim itu berbicara? Memperhatikan. Apakah Islam tidak membahas tentang bagaimana seorang itu berada di dalam kamar mandi? Memperhatikan. Apakah Islam tidak pernah mengajarkan tentang politik, siasat? Mengajarkan. Kalau tidak ada politik dalam Islam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan mungkin bisa mengatur strategi untuk bisa mendapatkan kemenangan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tetapi setelah itu dengan adanya strategi politik ada, maka berujuklah kita kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau Anda betul-betul Islam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Bagaimana caranya? Berhukum dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan berhukum dengan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kita lihat umat Islam saat ini banyak diadu oleh musuh-musuh Islam. Mereka kulitnya Muslim tapi pada hakikatnya tidaklah beragama Islam dengan Islam yang baik, sehingga nanti terjadi pertikaian, perdebatan, silang pendapat, perselisihan, bahkan saling hujat hujat. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Sataftariku ummati. Nah, umatku akan terpecah belah sampai berapa? 73. Golongan yang paling banyak terpecah nanti itu adalah golongan umat Islam. Maka Nabi SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa, ayat 59 sudah memberikan suatu cara agar perselisihan itu bisa terselesaikan, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih pendapat, ya, terjadi pertikaian di dalam suatu perkara, farudduhu ila Allah, maka kembalikan kepada Allah war Rasul, dan juga kembalikan kepada Rasul. Artinya kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul artinya apa? Kembalikanlah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan kembalikanlah daripada apa yang telah ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Sederhana. Islam itu sederhana. Maka ini dulu dibangun akidah seorang muslim. Ketika dia berbicara tentang agama, dia akan berbicara dengan firman Allah dan dia akan berbicara dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingin berbicara tentang dunia, silahkan, ya, tanpa menggunakan ayat Al-Quran dan hadis tidak masalah. Tetapi kalau dia sudah berbicara tentang niat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dia sudah berbicara tentang masalah ketaatan, dia sudah berbicara tentang amal soleh, dia sudah berbicara tentang keyakinan, tentang akidah, maka dia harus berbicara dengan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh dia mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak boleh mengikuti apa yang banyak dilakukan oleh manusia. Dia tidak boleh mengikuti dengan apa yang berangkat dari logikanya, dari akalnya, dari perasaannya. Walaupun generasi saat ini betul generasi baper, ya, dikit-dikit bawa perasaan, makanya mulai banyak ngadu, bahkan orang tuanya diadukan di dalam persidangan. Subhanallah. Ada orang yang diadukan oleh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayah yang menzalimi anaknya. Ayahnya tidak kerja, sibuk mengambil harta yang didapatkan dari anaknya, kemudian diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anta wa abuka, anta wa maluka li abika. Engkau dan harta yang engkau miliki adalah milik bapakmu, milik ayahmu. Apakah ayahnya dipanggil kemudian disidang oleh Rasulullah SAW? Tidak. Lihat, sebegitu besar perjuangan orang tua membesarkan anaknya, tetapi ketika dia memiliki harta diadukan kepada Rasulullah SAW, Nabi tidak menghukumnya. Bahkan Nabi memberikan nasihat kepada anak yang mengadukan ayahnya. Tapi kita lihat anak-anak sekarang, bahkan mereka tega, bahkan fil'iyadzubillah, tidak sedikit daripada mereka gara-gara harta melakukan tindak
kriminal. Betul atau tidak? Betul sekali. Karena apa? Karena mereka tidak pernah diajarkan tentang masalah akidah. Ketika sudah meninggal orang tuanya, berpikir anaknya tentang masalah harta waris. Kalau mereka dibiasakan diajarkan tentang Al-Quran, terbiasa telinga mereka mendengarkan firman Allah, terbiasa mereka mendengarkan sabda Rasulullah SAW, apapun permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka, sangat mudah mereka akan menyelesaikannya. Ada enggak ketentuan dari Allah di dalam Al-Quran? Dia seperti itu akan menyelesaikan masalahnya. Ada enggak cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam menyelesaikan masalah tersebut? Maka inilah seorang muslim, apabila terjadi perselisihan di antara mereka, mereka akan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayn, telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua hal. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, kepada dua hal ini yang aku tinggalkan untuk kalian. Apa itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah wa sunnata Rasulullah, ya, wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak sunnah yang ditinggalkan oleh umat ini, sehingga para ulama kita, mereka banyak menyusun karya ilmiah yang berjudul apa? As-Sunan Al-Mahjurah, sunnah-sunnah yang tertinggal atau yang ditinggalkan, atau As-Sunan Al-Mansiyah, sunnah-sunnah yang terlupakan. Karena banyak umat ini tidak lagi mengenal yang namanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga perhatian ulama kita, mereka menuliskan apa? Karya ilmiah, pelajaran, buku-buku yang mengisikan tentang apa? Kumpulan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menyamarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan tanda kebaikan. Dia akan selamat di dunia, terlebih nanti di akhirat kelak dia akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, setiap umatku itu pasti masuk surga. Kabar gembira atau tidak ini, Pak? Gembira, setiap umatku, iya, itu pasti masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa man aba, kecuali yang enggan, yang enggak mau. Sampai ke pelaku maksiat juga sekarang ini, ya, kita kalau menanyakan kepada mereka yang enggak sholat, atau orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang enggak berpuasa, mereka pun sekalipun melakukan maksiat, kita tanya mau enggak masuk surga, mereka jawab mau. Ya, semuanya mau masuk ke dalam surga. Kenapa Pak mau masuk ke dalam surga? Dalamnya ada es krim. Itu jawaban anak-anak. Dalamnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan dari apapun kebaikan dan kebahagiaan di dalam surga, itu semuanya akan dikasih, akan kita peroleh. Maka ini kenapa kita mau masuk ke dalam surga, karena semua yang kita inginkan itu ada, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaku maksiat pun ketika ditanya mau atau tidak masuk dalam surga, mereka pun akan menjawab mau, sekalipun syiar mereka muda foya-foya, ya, mati husnul khatimah, akhirat masuk surga. Masya Allah, itu syiar yang sangat cakep ya Pak. Iya, muda foya-foya tapi mati husnul khatimah, mimpi. Itu orang harus dibangunkan, itu lagi mimpi itu Pak. Subhanallah, tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam surga tanpa ada usaha. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka orang yang tidak mau masuk ke dalam surga ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, qila ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang enggak mau masuk ke dalam surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, artinya menjalankan sunnahku, ya, maka dia akan masuk ke dalam
surga. Wa man asani, yang menyelisih sunnahku, yang meninggalkan sunnahku, dia lebih mengutamakan adat istiadat daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih mengutamakan perkataan manusia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih mengutamakan daripada hukum-hukum yang ditentukan oleh manusia daripada hukum yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih banyak melakukan apa yang banyak dilakukan oleh manusia dibandingkan apa yang sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang bermaksiat kepada Rasul. Orang yang bermaksiat kepada Rasul yaitu orang yang menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh Rasul. Dibilang perintah malah ditinggalkan, dibilang larangan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam malah dikerjakan. Inilah yang disebut dengan maksiat. Ya, tahu Pak maksiat kan? Ya, maksiat itu istri maksiat. Ya, maksiat adalah sesuatu yang menyelisih syariat. Ada perintah malah ditinggalkan, ada larangan malah dikerjakan. Itulah yang disebut dengan bermaksiat, baik itu maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bermaksiat yang menyelisih sunnah Nabi, itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai kita meremehkan, ini kan cuma sekedar sunnah, ini sekedar sunnah. Lihat ganjaran yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia melaksanakan sunnah, surga balasannya. Dengan dia menyelisihi sunnah, maka balasannya di akhirat adalah neraka. Sekarang pilihannya ada di hadapan kita, surga atau neraka. Surga, pelajari sunnah Nabi, amalkan. Neraka, tinggalkan sunnah Nabi, maka kita akan menyesal. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kalau orang itu sudah mendapatkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini akidah seorang muslim. Dia harus meyakini bahwasanya hukum yang paling adil adalah Al-Qur'an dan hadis. Hukum yang paling tidak ada kezaliman adalah Al-Qur'an dan hadis, ya. Hukum yang benar-benar itu merupakan terdapat petunjuk dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan hadis. Maka ketika dia sudah meyakini itu, hendaknya dia mempelajari dan dia mengamalkannya. Ya, dia mempelajari dan mengamalkannya. Dan dia mentaati, berupaya menjalankannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Perkataan dan sikap seorang mukmin apabila diajak berhukum kepada Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka apa sikap dan perkataannya? Mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, artinya apa? Enggak dicuekin. Wa ata'na, kami mentaati, artinya apa? Kami laksanakan. Kalau itu perintah, kami akan jalankan. Kalau itu adalah larangan, maka kami akan meninggalkan. Itu namanya wa ata'na, kami mentaati. Dan itulah golongan yang dikatakan oleh Allah di akhir surat An-Nur ayat 51, ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang akan beruntung di dunia, terlebih beruntung nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Baik, azan cukup sampai di sini, tidak dilanjutkan lagi setelah saya. Baik, itu saja. Nah, ini kajian kita sebenarnya panjang sekali tentang masalah akidah, ya. Kita belum membahas bagaimana konsekuensi iman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Intinya tadi sudah ada beberapa pembahasan bahwasanya ketika akidah itu sudah baik, maka ibadah-ibadah kita pun akan baik. Itu berawal semuanya dari akidah, dan akidah tempatnya di sini, hati. Maka bersihkan akidah ini daripada noda-noda yang dapat mengotorinya, di antaranya syirik, di antaranya bid'ah, di antaranya khurafat dan maksiat-maksiat yang lainnya. Karena ketika hati itu bersih, akidah yang ada di dalam kalbu kita bersih, itulah yang akan memberikan manfaat bagi kita di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89, yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat
anak yang kita miliki ataupun harta dan anak tidak bisa memberikan manfaat pada hari kiamat kecuali orang yang menghadap Allah, yang bertemu dengan Allah membawa hati yang bersih. Maka perhatikan hati kita, perhatikan akidah yang ada di dalam kalbu kita, karena inilah yang akan memberikan manfaat bagi kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita. Semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa taala, dijauhkan dari segala keburukan, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan dikumpulkan kembali di dalam surga Allah Tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.